Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, teman-teman semua di mana saja berada? Apa kabar? Eh, Sore hari ini menunjukkan sekitar jam 6 ya. Jam 6 sore masih matahari masih panas karena maghribnya jam 8 lewat something ya. Tadinya hari ini saya mau buat konten makanan halal ya, tapi kayaknya nggak keburu. Jadi saya mau ngomongin sesuatu hari ini. eh, masih berkisar tentang apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di Amerika ya. Dan saya bandingkan dan mari kita sama-sama kita ambil baiknya, kita singkirkan yang buruk-buruknya. Saya melihat apa yang terjadi di Indonesia ini sepertinya sudah uh, krisis moral yang luar biasa ya. Uh, Maraknya judi online, um, korupsi yang tanpa malu, ya, mengubah undang-undang, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pengaruh teknologi dan sosmed yang justru diambil itu yang negatif-negatifnya, lemahnya pengawasan dari orang tua, guru atau polisi ya. Kemudian bobroknya generasi muda kita ya. Karena yang terakhir saya tahu itu beberapa anak muda yang memborgol satpam di Jatiluhur dan membuangnya ke danau sampai ya matilah ya. Kemudian yang di Sumatera itu yang anak minta uang ke ibunya, ibunya dibakar ya. Ya dibakar hangus mati ya. Kemudian wah, korupsi yang merajalela. Yang di Bali itu yang tewas ya, belum belum tahu pasti itu apa maling ayam, walaupun dia maling ayam tidak harus tewas begitu ya, mati. Dan banyak hal lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Anda lebih tahu karena Anda tinggal di Indonesia ya. Untuk di Amerika ini yang saya rasakan di dalam kurun waktu 30 tahun ini selama tinggal di Amerika, yaitu ini polisi ya. Polisi dulu tuh sangat disenangi ya. Sekarang the last 10 years ya, hanya masalah kecil atau ucapan misalnya, Anda ditangkap polisi lalu kenapa saya ditangkap, tolonglah be nice ya, talk to me nicely. Hanya gara-gara itu polisi itu marah. Jadi kelihatannya polisi-polisi sekarang ini, entah itu yang sudah lama, sudah tua, atau yang anak-anak mudanya itu, dia lebih kepada tidak sabar dan merasa lebih hebat, lebih kuat karena punya power dan punya senjata ya. Hanya gara-gara kecil banyak sekali hal-hal yang akhirnya mati ya, entah itu ditembak ataupun dipukul ya. Banyak kejadian sekarang seperti itu di Amerika, bukan hanya di Los Angeles ya. Dan rasisme masih ada ya. Yang baru-baru ini di San Diego yang ditembak tuh seorang muslim penjaga masjid, kemudian yang orang India muslim itu yang ditusuk. Saya lupa, maaf, Ohio atau di mana itu, saya lupa, maaf ya. 12 lebih itu ditusuk, tapi alhamdulillah masih hidup ya. Di rumah sakit sekarang ya, dalam taraf penyembuhan. Dan banyak-banyak hal-hal yang lain ya. Jadi mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman ya, saya melihat banyak sekali wakil rakyat yang tidak membela rakyat ya. Kini banyak sekali
kemaruk ya, berlomba-lomba menjarah uang rakyat, pajak sini, pajak sana, merusak hutan, merusak tambang-tambang, merusak laut, merusak sungai, merusak danau-danau, ya, demi uang dan kekuasaan semata. Jadi teman-teman semua yang saya cintai di mana saja berada, saya mengingatkan Anda semua yang melihat video ini, dan tolong disebarkan kepada siapapun, mulai dari pejabat, presiden, wakil, menteri, gubernur, RT, RW, orang biasa, preman-preman, guru-guru, student atau apa namanya itu, pelajar, semuanya lah, dari semua kalangan, mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat bahwa kita akan menepati ruang bawah tanah yang berukuran sekira kurang lebih 2 kali 1 meter saja ya. Kalau orang Islam dibungkus dengan kain kafan ya. Kalau mungkin bukan orang Islam, seperti ada yang hanya disimpan saja di hutan atau di batu-batu, ada juga yang hanya disimpan digigit binatang, ada juga yang disimpan di peti mati ya. Ya. Dan bagi kami orang Islam, dibungkus kain kafan lalu jadi santapan cacing tanah ya. Yang tempat-tempat lain bisa digigit oleh binatang, ya, mengering, ya, busuk dan sebagainya. Ingat itu. Lalu apa yang menjadi kami yang orang Islam yang dibawa? Amal ibadah kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal baik ya. Amal baik kita, entah apa aja lah amal baik itu, mulai dari materi, uang, kelakuan, ucapan dan lain-lain sebagainya. Teman-teman semua, hati merupakan panglima untuk seluruh anggota jasad kita ya. Kalau hati kita bersih, atau dalam bahasa Arab disebutnya hati kita ini kalbun salim atau salim, insya Allah kelakuan kita pun akan beres. Tapi kalau hati kita busuk, seluruh amalan pun akan busuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kalbun salim ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mencapai semua itu, sama-sama kita belajar ya, meresapi arti hablu minallah dan hablu minanas ya. Dan jangan lupa kepada laki-laki, kaum laki-laki, untuk sholat subuh berjamaah di masjid selama tenggorokan kita masih bernapas ya. Kalau kita dipanggil bos kita, manajer kita, istri kita, kalau pacaran walaupun tidak boleh pacaran, pacar kita memanggil atau HP kita berdering, kita bangun cepat-cepat, tepat waktu. Tapi ini Allah mengajarkan kita untuk datang ke masjid, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita datang ke masjid untuk subuh berjamaah ya. Apalagi di Indonesia, masjid di mana-mana, usahakan ya. Oke teman-teman semua, semoga sehat walafiat lahir dan batin, rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban ya, amin. Sehat walafiat selalu, dan juga sehat walafiat di dalam tubuh kita dan organ-organnya. Dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikuti terus YouTube channel saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.